Wah, 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 kemenangan rakyat sudah di depan mata. Teman-teman, ada kabar terbaru nih. Katanya dari pihak DPR berjanji akan segera mengesahkan RUU perampasan aset. Bahkan katanya Komisi 3 DPR RI memastikan RUU perampasan aset akan disahkan paling lambat di bulan Desember 2026. Tapi apakah ini niat tulus dari DPR atau hanya janji manis untuk meredakan amarah publik? Ya udah teman-teman, biar kita nggak salah paham, yuk kita cek faktanya. Tapi jangan lupa subscribe channel milik rakyat kecil ini, Keset Politik. Korupsi pertama tuh di DPR. Ya. Perdagangan. Undang-undang, pembuatan undang-undang pakai bayar, indeks persepsi korupsi kita itu turun. Ya. Dari 38 yang 38 itu jelek sebenarnya. Tetapi turun lagi menjadi lebih jelek lagi menjadi 34. Ya. Tahun ini. Kenapa? Karena korupsi. Di mana itu korupsi? Hasil temuan Transparansi Internasional itu korupsinya ada di DPR. Waduh. Itu hasil temuan loh. Pak Pereira itu anggota DPR. Pasti baca dia hasil laporan TI ya. Bahwa korupsi pertama itu di DPR. Waduh. Perdagangan. Undang-undang, pembuatan undang-undang pakai bayar tuh menurut hasil penelitian tuh. Ya kalau ditanya satu-satu pasti nggak ada yang ngaku. Ya. Tapi itu hasil sigi internasional di mana orang di luar negeri itu kalau berurusan ini internasional. Wah Pak, sulit di DPR harus bayar begini. Ini kasusnya gitu. Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset dan dipastikan Ya. RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Ya. Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR setelah dipotong masa reses, berarti pembahasan RUU perampasan aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar 8 minggu lagi. Dalam waktu 8 minggu itu, Komisi 3 akan menggelar RDPU penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama, hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna Desember 2026. Untuk penyerapan aspirasi, Komisi 3 sudah menggelar lebih dari 35 kali RDPU, melakukan 3 kunjungan kerja ke 3 daerah, menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Karena waktu tersisa sudah tidak terlalu lama lagi, jikalau masih ada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya, bisa dilakukan dengan menyerahkan konsep secara tertulis untuk dipelajari oleh anggota Komisi 3. Ya. Upaya penyerapan aspirasi tersebut sudah mendekati maksimal karena peta pendapat masyarakat sudah mulai terfragmentasi. Sebagian besar masyarakat sangat mendukung pembentukan RUU perampasan aset dan sekaligus juga mendukung agar RUU perampasan aset disusun secara cermat sehingga menghilangkan potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Ya, betul. Saya memperingatkan lagi, sekali lagi, untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hei para koruptor, sadar diri. Sadar diri koruptor. Hentikan praktek-praktek kau. Ya. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Betul. Hentikan. Kembalikan kekayaan rakyat. Kembalikan. Kembalikan. Dengan baik. Kembalikan. RUU perampasan aset yang ditagih warga Pati sudah diproses. Ya. Meski demikian, ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, AMPB, masih bertahan menduduki gedung DPR. Padahal, perwakilan dari warga Pati sebenarnya sudah diterima, dan aspirasi mereka telah didengar secara langsung oleh pihak DPR. Menyampaikan pendapat memang hak berdemokrasi yang sah dan dijamin undang-undang. Ya. Namun, ketika perwakilan sudah ditemui, menjaga ketertiban umum serta membendung potensi provokasi di Jakarta, sejatinya jauh lebih krusial daripada terus memaksakan aksi yang berisiko memicu kericuhan. Betul. Aksi pengawalan ketat ini dipicu oleh insiden OTT KPK terhadap Bupati Pati nonaktif, Sudewo, pada Januari 2026 lalu, yang memperkuat dorongan warga atas pengesahan RUU perampasan aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor. Ya. Saat ini, pembahasan RUU perampasan aset telah masuk secara resmi dalam prolegnas DPR. Energi besar dari masyarakat Pati akan terasa jauh lebih berdampak dan konstruktif jika disalurkan melalui pengawalan substansi hukum secara kondusif demi menjaga persatuan nasional. Betul. Dan saya yakin Komisi 3 yang dipimpin Bapak Habibur Rahman
yang sudah tenar sekali sangat membela masyarakat kecil dan juga anggota Komisi 3. Saya harapkan juga mungkin adalah nanti penghargaan untuk Komisi 3 ini yang siap memberantas korupsi dan juga membela rakyat kecil untuk penegakan hukum di Indonesia ini. Ya. Ini sekarang loh, Pak Prabowo bilang nggak boleh korupsi. Ya saya tuh sampai nanti kalau saya ketemu, aku mau ngomong, Pak carane supaya nggak korupsi, ku opo Pak? Ya masa sampai kayak gitu? Kejaksaan nih Pak. Loh iya loh, saya kan nggak bohong. Ya. Masa hanya untuk nyari gituan aja? Nanti dibilangnya saya, wah ini terus. Teman-teman, bagaimana cara menghilangkan korupsi? Ibu Megawati tercinta ini bertanya seperti itu, mau nanya ke Presiden Prabowo. Caranya sahkan RUU perampasan aset, Bu. Itu, Bu. Lalu penegak hukumnya ditertibkan. Itu kata para netizen. Kita nonton lagi, teman-teman. Selalu. Saya ketemu dengan Bu Megawati. Ya. Bicara saya. Alasannya masuk akal. Alasannya masuk akal. Meskipun itu bukan satu-satunya alasan, Pak Mahfud, kata Bu Mega. Ya. Kami setuju tuh undang-undang perampasan aset kartel bagus katanya. Bagus. Tapi kalau sekarang itu diberlakukan, itu akan terjadi korupsi lebih besar karena polisi dan jaksa itu bisa menggunakan undang-undang itu untuk memeras orang. Waduh. Agar asetnya tidak disita, diberi surat bersih tapi bayar sekian. Dan itu betul memang bisa terjadi. Indonesia ini memang ya. Betul bisa terjadi. Oke. Betul. Saya dulu tahun 2000 itu mengusulkan rancangan undang-undang pembuktian terbalik. Saya kan pernah jadi Menkumham sebentar. Sebulan. Pembuktian terbalik, gimana caranya? Kalau Vito menjadi menteri 5 tahun, gajinya dihitung tuh berapa? Kira-kira 5 tahun itu 7 miliar. Ya. Kalau ternyata dia punya kekayaan 10 miliar, langsung aja kamu korupsi 4 miliar. Buktikan kalau kamu tidak. Oke. Saya harus membuktikan sebaliknya. Apa saya main saham atau saya punya apa gitu. Saya dapat warisan, bapak saya meninggal nih. Kenaikan NJOP-nya sekian, udah benar nih 10 miliar. Bebas. Oh gitu. Itu kan undang-undang pembuktian terbalik. Iya. Waktu itu sudah saya siapkan. Tapi di pemerintah sudah saya macet. Kenapa saya tanya ke Pak Oka Mahendra, Pak itu kan undang-undang bagus, kenapa Pak? Ini nanti kalau berlaku digunakan oleh jaksa dan polisi untuk meras-meras ini. Orang punya harta banyak lalu harus dapat surat bersih dari kejaksaan bahwa ini profilnya udah cocok, ini habis Pak. Kita belum siap. Gitu. Belum siap. Nah, saya sendiri alasan itu masuk akal kan? Alasan Bu Megawati masuk akal. Tapi tentu kalau kita mau sungguh-sungguh itu perlu dimulai. Betul. Ya dong polisinya. Ditata secara benar nih organisasinya polisi lalu pengorganisasinya bagaimana, saling pengawasannya gimana kan bisa. Nah, dengan itu. undang-undang perampasan aset itu. Betul. Saya karena katanya partai tidak setuju, saya bicara dengan Bu Mega. Bagus Pak Mahfud itu setuju saya. Tapi polisinya dulu gitu. Bu Mega kan sangat Ini jadi kayak telur sama ayam Pak Mahfud ya. Apakah kita bikin? Makanya harus ini mana dulu yang harus benar ini? Iya, fakta gitu. Jadi mungkin kita harus paham juga ya perspektif orang bahwa apa yang kita anggap baik mungkin orang lain menganggap enggak, itu ada celahnya begitu gitu. Ya. Nah, ini namanya demokrasi. Betul. Nah, sekarang mungkin Pak Prabowo sudah menyadari itu. Iya kemarin. Ya memang susah sih kalau menunggu semuanya sempurna kan. Itu dia. Dia katanya sih mau berlakukan undang-undang perampasan aset. Berikut kami jelaskan dan kami informasikan Ya. tentang apa yang terjadi kemarin kita di Jakarta ya. Ya. Di berita-berita yang viral di ibu kota adalah baru 10 orang AMPB Pati sudah mengguncang nasional. Itu beritanya. Mantap. Ya. Dan nanti kita akan guncang lagi nasional dengan mengirimkan personel lagi. Semoga apa yang
menjadi dambaan seluruh rakyat Indonesia bisa tercapai, yaitu disahkannya dan ditetapkannya undang-undang mengenai perampasan aset koruptor dan hukuman mati untuk koruptor. Lawan koruptor! Lawan. Koruptor adalah musuh negara. Betul. Selanjutnya, bahwa kemarin kita membuat posko, itu diberita bahwa kita itu dibubarkan. Maaf, itu beritanya hoak. Ya. Yang benar adalah kita undur diri supaya tidak terjadi konflik horizontal atau adu domba. Ya. Bahwa AMPB itu musuhnya adalah pejabat yang ruwet. Betul. AMPB musuhnya bukan rakyat, ya. Jadi kita kemarin undur diri karena mencegah terjadinya konflik horizontal atau konflik antar warga. Ya. Gitu. Selanjutnya, bahwa ada orang-orang yang mencibir dari perjuangan AMPB kemarin, dari apa namanya, yang mengaku-ngaku wakil dari Betawi, itu namanya siapa? Eki Pitung. Ya. Itu kita tidak menanggapi. Justru yang menanggapi adalah komunitas Betawi dan pemuda Betawi yang kemarin mensomasi Eki Pitung supaya minta maaf. Jadi kami sampaikan terima kasih kepada seluruh warga Betawi yang telah mendukung kami, gitu ya. Jadi tanpa memberikan penjelasan, itu Eki Pitung sudah disomasi atau disuruh minta maaf karena sudah keliru dalam memberikan statement. Ya. Ya. Pada dasarnya warga Betawi sangat mendukung kita 100%. Itu hanya oknum. Coba kalian baca berita ini. Demo di DPR pekan depan, masyarakat Pati ingin beri masukan ke Puan. Ya. Terus baca juga berita ini. Warga Pati ingin bertemu Puan Maharani saat demo RUU perampasan aset 27 Agustus. Salut buat semangat mereka yang mendesak agar RUU perampasan aset bisa segera disahkan. Betul. Saya secara pribadi sangat mendukung. Tapi jangan sampai kemudian ada yang salah paham. Seakan-akan Puan Maharani adalah penguasa DPR RI dan semua anggota DPR itu tunduk kepada Puan Maharani. Sebelumnya ya, Puan Maharani juga telah mengatakan seperti ini. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat memperkuat substansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Ya. Nah, jadi Komisi 3 DPR RI sampai saat ini masih terus menerima masukan dari berbagai kalangan masyarakat. Itulah yang dimaksud dengan meaningful participation. Jadi maksudnya itu menerima masukan masyarakat melalui Komisi 3 DPR RI, bukan melalui aksi demo. Dan perlu dicatat ya, bahwa pemegang kunci di DPR sekarang ini adalah koalisi pemerintah, yaitu Gerindra, Golkar, PAN, PKB, PKS, Demokrat, dan Nasdem. Nah, Puan Maharani itu adalah PDIP. Ya, saya nggak tahu ya, mengapa mereka sangat berharap ketemu dengan Puan Maharani. Apa karena mereka sudah tidak percaya lagi dengan partai yang lain? Nah, apakah benar seperti itu? Ya, memang RUU perampasan aset ini harus dikawal terus. Dan pihak dari Komisi 3 DPR RI yang diketuai oleh Habibur Rahman dari Gerindra juga telah menargetkan bahwa RUU perampasan aset akan selesai pada Desember 2026. Ya. Jadi mari kita tunggu saja. Semoga tidak hanya sebatas omong-omong. Puan Maharani bilang nggak mau buru-buru mengesahkan RUU perampasan aset, alasannya masih mau dengar suara rakyat. Ya. Tapi faktanya, RUU ini udah diajukan sejak zaman Jokowi. Waduh. Artinya kalau sekarang disahkan, itu jelas bukan tergesa-gesa. Betul. Jujur aja, kesannya Puan cuma mau mengulur waktu. Kenapa? Supaya RUU ini mandek. Waduh. Dan aset hasil korupsi para anggota DPR nggak bisa disentuh hukum. Waduh. Jadi, gimana menurut kalian? Gue tertarik untuk membahas ini, tapi gue yakin udah banyak orang-orang yang membahas ini juga. Gue sangat-sangat mendukung RUU perampasan aset, karena Indonesia emang butuh banget aturan yang lebih kuat buat mengejar aset hasil korupsi. Tapi setelah gue baca-baca ya, ternyata RUU perampasan aset ini udah masuk prolegnas prioritas 2026. Artinya, udah masuk daftar RUU yang diprioritaskan untuk dibahas DPR dan pemerintah di tahun ini. Mungkin dari kalian banyak yang nanya juga, tapi kenapa prosesnya lama? Ya karena ini kan yang dibahas bukan cuma boleh atau enggaknya aset koruptor dirampas, tapi juga kapan aset boleh dirampas, siapa yang berwenang, bagaimana pembuktiannya, dan bagaimana melindungi orang yang
sebenarnya nggak bersalah. Jadi menurut gue, MPB ini boleh banget mengawal dan mendesak agar RUU ini segera selesai. Tapi untuk energi yang sebesar itu, menurut gue akan lebih efektif kalau digunakan untuk mengawal isi pasalnya, bukan cuma menuntut sesuatu yang prosesnya itu emang udah berjalan. Karena kita itu kan gak cuma butuh RUU yang cepat disahkan, tapi kita butuh RUU yang kuat, adil, dan benar-benar bisa dipakai untuk memberantas korupsi. Kawal RUU perampasan aset, bukan kawal provokator demo. Ini yang harus kita pegang bareng-bareng. Soalnya mereka takutkan adalah ini, RUU perampasan aset ditarget rampung di Desember 2026, akhir tahun ini. Makanya mereka gelisah bro, mimpi basah mereka adalah provokasi demo, terjadi kerusuhan, terus darurat militer, akhirnya RUU perampasan aset kagak jadi. Jangan mau digocek lagi sama narasi-narasi akun-akun bodong, digocek sama omongan si paling menderita jadi WNI padahal hidupnya mewah. Gak apa-apa dah lu pada nyerang gue di sosmed, bodo amat, guru biasa. Yang penting itu RUU perampasan aset bisa terrealisasi di era Prabowo sekarang. Jadi jangan kegocek, soalnya koruptor itu pinter, makanya masih banyak yang bela kan no. Sekarang upaya rampas aset, miskinkan koruptor, bagus. Bagus. Rampasan aset yang dituntut tadi oleh 17+8. Ya. Masih oke, perampasan bagus idenya. Pertanyaan filosofinya, who guards the guardian? Ya. Siapa yang mengawasi para pengawas? Tuh. Siapa? Asetnya dirampas, nggak masuk ke negara. Aduh. Masuk ke ketua partai. Waduh. Masuk ke oknum. Karena tadi infrastruktur demokrasi belum lengkap. Ya. Semua orang akan berebut merampas aset, tapi bukan untuk dikembalikan pada negara. Waduh, waduh, waduh. Untuk si perampas sendiri. Jadi dirampas bukan untuk kesejahteraan, tapi untuk kepentingan ini. Nah itu maksud saya tadi, teman-teman mahasiswa dalilkan itu. Dalilkan. Anda bilang rampas aset, Anda harus baca secara lengkap dalil perampasan aset di dalam situasi demokrasinya dikendalikan oleh politisi-politisi copet. Waduh. Percuma asetnya. Percuma. Oke teman-teman, terima kasih masih bersama Keset Politik. Teman-teman, setelah kita melihat faktanya tadi, sekarang saatnya kita beropini. Ngobrol cantik sambil minum kopi. Kita minum kopi dulu teman-teman. Sungguh manis seperti janji para pejabat. Teman-teman, jika teman-teman memiliki opini atau argumen, silakan tumpahkan di kolom komentar. Mari kita berdiskusi, tapi tentu dengan akal sehat, tidak boleh mencaci maki siapapun, tidak boleh menyudutkan pihak manapun. Teman-teman, kabar mengenai Presiden Prabowo yang merestui dan memberikan lampu hijau terhadap RUU perampasan aset ini bagaikan angin segar yang dirindukan seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, bayangkan saja, selama bertahun-tahun kita hanya bisa mengelus dada melihat kasus demi kasus. Kasus apa? Tentunya kasus korupsi yang meledak di media sosial. Uang negara triliunan rupiah raib, tetapi ujung-ujungnya para koruptor hanya dihukum beberapa tahun, lalu keluar penjara dan masih bisa menikmati sisa harta hasil curiannya bersama keluarga mereka. Sungguh ironis. Teman-teman, dukungan tegas dari istana adalah sebuah sinyal politik yang sangat kuat. Ini membuktikan bahwa puncak pimpinan negara memahami betul penderitaan rakyat kecil yang selama ini terkena dampak langsung dari aksi serakahnya para mafia anggaran. Namun, pertanyaan terbesarnya sekarang tidak berhenti di meja presiden saja teman-teman, melainkan bergeser ke gedung Senayan. Apakah para wakil rakyat di DPR
memiliki keberanian, memiliki niat tulus, dan kesungguhan yang sama untuk segera mengeksekusi aturan ini. Teman-teman, ada video terbaru yang bisa kita saksikan di internet dan telah kita tayangkan tadi, teman-teman. Pihak Komisi 3 DPR memang sudah menyatakan bahwa RUU perampasan aset ini ditargetkan rampung paling lambat akhir tahun ini. Bahkan pihak DPR Komisi 3 memastikan bahwa nanti saat rapat paripurna di bulan Desember pasti RUU perampasan aset sudah disahkan. Teman-teman, ini merupakan kabar baik. Ini merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh rakyat. Pembahasannya pun direncanakan maraton dalam 2 masa sidang. Sekilas, kabar ini teman-teman tentu terdengar sangat menggembirakan. Tetapi, kita sebagai rakyat yang semakin hari semakin dewasa dan cerdas, kita tidak boleh begitu saja menyerahkan kepercayaan tanpa pengawasan. Kita itu sudah terlalu sering melihat bagaimana sebuah rencana undang-undang yang sangat dinantikan oleh rakyat tiba-tiba jalan di tempat, tiba-tiba diulur-ulur waktu pembahasannya, atau bahkan tenggelam begitu saja dalam dinamika politik yang ada di Senayan. Teman-teman, dinamika yang terjadi saat ini mencerminkan sebuah transformasi besar dari demokrasi kita. Rakyat Indonesia zaman sekarang sudah jauh berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu. Kita bukan lagi penonton yang pasif, yang mudah dibodohi oleh janji-janji manis politik atau slogan-slogan pemberantasan korupsi. Media sosial dan ruang diskusi publik telah berubah menjadi benteng pengawasan rakyat yang sangat ampuh. Ketika publik menyuarakan dukungan terhadap RUU ini, yang kita tuntut bukan sekedar seremonial ketok palu. Rakyat ingin tahu secara transparan kapan aturan ini benar-benar disahkan, seperti apa detail pasal-pasalnya, siapa yang mengawasi pelaksanaannya, dan yang paling penting, kemana harta hasil sitaan itu akan dikembalikan. Teman-teman, keberanian eksekutif mendorong aturan ini adalah satu langkah awal yang baik, tetapi ujian sesungguhnya berada di tangan parlemen. Pengesahan undang-undang ini akan menjadi pembuktian sejatinya bagi para anggota dewan. Apakah mereka benar-benar berdiri membela rakyat kecil yang memilih mereka, atau justru ada ketakutan jika harta kekayaan yang tidak wajar milik mereka sendiri ikut terseret. Kita sebagai warga negara yang cinta kedamaian dan keadilan harus terus mengawal proses legislasi ini dengan kepala dingin. Teman-teman, dukungan politik dari atas sudah ada, desakan dari rakyat di bawah sudah bergema sangat kencang. Kini tinggal kita buktikan bersama apakah Senayan sanggup menjawab tantangan sejarah ini demi Indonesia yang lebih bersih. Teman-teman, di balik antusiasme dan harapan besar rakyat terhadap undang-undang ini, ada sisi lain yang sangat krusial
dan wajib kita cermati bersama. Ibarat sebuah pedang, aturan ini dibuat untuk menjadi senjata paling mematikan bagi koruptor. Namun, jika gagang pedang itu dipegang oleh pihak yang salah atau panduan penggunaannya dibuat asal-asalan, maka pedang yang sama justru bisa menebas warga negara yang sama sekali tidak bersalah. Disinilah dilema terbesar yang sedang diperdebatkan oleh para ahli hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan. Teman-teman, maka mari kita bedah mekanisme utamanya dengan bahasa yang paling sederhana. Dalam RUU Perampasan Aset, terdapat satu konsep kuat yang dinamakan perampasan aset berbasis non-pemidanaan. Maksudnya begini teman-teman, selama ini kan negara ingin menyita harta koruptor. Negara harus menunggu proses pengadilan pidana selesai sampai koruptor tersebut resmi divonis bersalah. Masalahnya, bagaimana jika si koruptor kabur ke luar negeri, meninggal dunia, atau pura-pura sakit permanen? Bahkan, koruptor bisa menyembunyikan hartanya atas nama orang lain atau ke luar negeri. Akibatnya, hukum pidana biasa sering kali buntu, dan uang triliunan rupiah milik rakyat hilang begitu saja tanpa bisa diambil kembali. Dengan mekanisme baru ini teman-teman, negara tidak perlu lagi menunggu orangnya divonis pidana. Selama ada bukti yang sangat kuat teman-teman, bahwa suatu aset, entah itu rumah mewah, simpanan rekening, hingga perusahaan diperoleh dari hasil kejahatan korupsi, negara bisa langsung mengajukan gugatan ke pengadilan untuk merampas aset tersebut demi kas negara. Ini terdengar sangat hebat dan memuaskan. Memang sangat efektif teman-teman untuk mengejar harta haram yang tersembunyi itu. Namun, mari kita balik koinnya dan pikiran risiko terburuknya secara dingin. Bagaimana jika kewenangan sebesar ini dipegang oleh oknum aparat penegak hukum yang tidak memiliki integritas? Indonesia saat ini masih berjuang keras menuntaskan masalah mafia hukum dan penyalahgunaan wewenang di berbagai lembaga peradilan. Jika aturan perampasan aset ini tidak dilengkapi dengan sistem pengawasan pengadilan yang sangat ketat, ada bahaya nyata yang mengintai masyarakat. Bayangkan teman-teman, seorang pengusaha kecil atau warga biasa yang rajin menabung dan jujur dalam berbisnis, tiba-tiba bertransaksi dengan seorang yang ternyata terseret kasus korupsi. Tanpa adanya perlindungan hukum yang presisi bagi pihak ketiga yang beritikat baik, aset sah milik warga biasa itu bisa ikut dibekukan atau disita hanya karena kekeliruan administrasi atau kecerobohan oknum. Lebih jauh lagi, aturan yang terlalu rapuh bisa saja disalahgunakan oleh oknum nakal untuk menakut-nakuti, menekan, atau memeras pihak-pihak tertentu demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Teman-teman, jangan sampai kita terlalu bersemangat ingin menangkap pencuri uang rakyat, tetapi aturan yang kita buat begitu ugal-ugalan sampai-sampai dompet warga biasa ikut menjadi korban kekeliruan. Kita tidak ingin
negara memiliki palu hukum sebesar Godam untuk menggebuk koruptor, tetapi buku petunjuk pelaksanaannya hanya selembar kertas fotokopi yang buram dan penuh pasal karet. Hukum yang hebat adalah hukum yang tajam menusuk kejahatan tetapi tumpul dan sangat aman bagi rakyat yang jujur. Teman-teman, oleh karena itu, sikap kritis rakyat terhadap detail pasal-pasal dalam RUU Perampasan Aset seperti kejelasan standar pembuktian, mekanisme keberatan bagi warga yang dirugikan, hingga audit transparansi penyitaan bukanlah bentuk penolakan terhadap undang-undang ini. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kasih sayang dan kepedulian rakyat yang sangat tinggi terhadap masa depan penegakan hukum di tanah air. Kita menuntut DPR dan pemerintah untuk melahirkan aturan yang kokoh tanpa celah, sehingga ketika resmi berlaku, aturan ini murni menjadi instrumen keadilan yang presisi, bukan alat kekuasaan baru yang liar dan menakutkan bagi masyarakat kecil. Teman-teman, terima kasih telah menyimak. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga nantinya RUU Perampasan Aset ketika disahkan menjadi undang-undang yang sangat adil, yang sangat diharapkan oleh rakyat dan tidak mengecewakan. Semoga Indonesia ke depannya akan jauh lebih baik, bebas dari cengkraman para koruptor, bebas dari cengkraman para mafia. Kesejahteraan rakyat adalah segalanya, teman-teman. Mari kita perjuangkan, mari kita suarakan. Terima kasih. Jangan lupa dukung channel ini, Keset Politik, dengan cara like, comment, subscribe. Dan bagikan pula video ini ke grup WhatsApp kalian agar gerakan kita semakin besar. Jangan lelah gaungkan narasi persatuan agar rakyat tidak bisa diprovokasi, tidak bisa terpecah belah. Ingatlah, kekuatan rakyat adalah persatuan. Terima kasih, saya Bang Ir, host Keset Politik, undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.